Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam manajemen strategi pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai visi dan misi dalam organisasi. Sebenarnya visi dan misi dalam organisasi ini sudah maksudnya masih masuk dalam pertemuan ketiga. Jadi memang materinya agak lebih lebar, lebih banyak. Jadi memang sebenarnya ini part 3, lanjutan dari part 3. Oke, kita lanjut aja untuk membahas visi dan misi organisasi. Seperti biasa, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembahasan materi kali ini. Nah, untuk capaian pembelajaran pada kali ini itu saya harapannya adalah bagaimana organisasi atau perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, maksudnya di sini Anda dapat melakukan proses pengembangan rumusan visi dan misi dan mencoba untuk memahami mengapa dan bagaimana proses tersebut berjalan seperti itu, gitu ya. Memang dulu saya itu masih beranggapan visi dan misi itu hanya sebuah formalitas yang harus ada saja dan merupakan suatu materi yang menurut saya itu sangat membosankan gitu ya, karena yang saya tahu di lapangan bahwa visi dan misi itu hanya sekedar formalitas saja atau sekedar catatan kertas yang memang harus ada atau mungkin harus dipamerkan seperti itu. Akan tetapi ternyata visi dan misi ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi supaya dapat tetap berlangsung ya, kelangsungan organisasinya tetap terus berjalan, karena tanpa adanya visi dan misi kita tidak tahu program-program yang kita kerjakan itu akan memiliki tujuan atau satu kesatuan atau tidak, atau malah tidak ada manfaatnya nantinya. Baik, kita lanjut aja. Nah, mengenai visi ya, menurut Campbell dan Young tahun 1991 merupakan sebuah komitmen ya, komitmen terhadap strategi perusahaan dan adanya semacam kesepakatan intelektual di antara para manajer belum tentu mewujud ke dalam suatu bentuk ikatan emosional, dan akibatnya strategi yang telah dirumuskan mungkin tidak akan terimplementasikan. Jadi memang harapannya bahwa visi dan misi ini haruslah memiliki ikatan emosional ya. Jadi setiap karyawan itu harus memiliki kesadaran visi dan misi di organisasinya. Apa sebenarnya yang ingin kita capai, apa yang sebenarnya ingin kita tuju. Jadi memang seyogianya sebuah perusahaan itu mampu untuk menghidupkan, menggairahkan karyawan-karyawan untuk dalam satu visi dan misi atau tujuan dari organisasi. Lanjut ya, sebenarnya visi organisasi ini apa sih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong visi organisasi itu eh, kaitannya dengan what do we want to become ya, akan menjadi apa kita nanti, akan jadi perusahaan apa kita nanti. Nah, di sini ya. Nah, kemudian visi itu karakteristiknya biasanya dia itu cukup singkat dengan satu kalimat saja. Oke, jangan sampai ketukar ya. Jadi visi ini satu kalimat saja. Dan visi ini kalau kita sering melihat kalimat visi bahwa kata-katanya memang terlihat kalau dibaca itu bersifat khas ya gitu. Jadi tidak copy paste, istilahnya itu mengambil visinya perusahaan lain yang belum tentu juga sama dengan kebutuhan visi perusahaan kita. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk slide selanjutnya ya. Ini ada visi Pertamina, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Nah, ya, cuma satu kalimat saja visi Pertamina. Ya, menurut Hamel dan Prahalat tahun 1990 bahwa keinginan strategik ya untuk visi, ya, keinginan strategik atau visi, ya, kita ngomong visi itu keinginan strategik ya,
merupakan impian yang menyemangati organisasi untuk meraih apa yang di depan. Yang menurut orang itu mustahil mungkin ya, gitu. Kemudian kita turunkan bahwa pada tahun 1995 oleh Heath dan teman-temannya bahwa keinginan strategik atau visi itu sebagai dorongan memanfaatkan sumber daya internal, kapabilitas, dan kompetensi inti dari perusahaan guna mencapai tujuan-tujuan yang kelihatannya tidak mungkin tercapai dalam situasi lingkungan yang kompetitif. Jadi dengan visi itu menjadi sebuah dorongan ya, dorongan untuk dapat berkompetisi di di lingkungan yang kompetitif gitu ya. Kemudian kita breakdown lagi bahwa memang keinginan strategik itu atau visi itu kita tidak boleh lupa ya. Dia ada sense of direction-nya. Jadi harus ada seperti rasa ya, rasa keinginan ya, atau yang disebut juga eh, kebutuhan mungkin ya, keinginan dari sense of direction. Jadi arah yang jelas. Jadi keinginan untuk satu tujuan misalnya seperti itu. Sense of discovery. Salah satunya yaitu keinginan atau rasa ya untuk pembaharuan gitu. Jadi ada keinginan untuk memperbarui atau menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian sense of destiny ya di sini keinginan misalnya keinginan untuk mewujudkan dengan tekad yang kuat. Kemudian sense of urgency di mana hasrat atau keinginan untuk bertindak mulai sekarang juga, jadi tidak ditunda-tunda. Jadi visi itu mengandung hal-hal 4 sense ya. 4 sense yaitu direction, discovery, destiny, dan urgency. Lanjut ya pada misi organisasi. Nah, misi organisasi ini menurut Pearce dan Robinson pada tahun 1997 ya. Mereka mengatakan bahwa misi organisasi itu pernyataan tentang tujuan mendasar atau tujuan fundamentalnya ya, yang menjelaskan cakupan operasionalnya. Ini operasionalnya dalam bentuk produk yang disediakan dan pasar yang akan dilayaninya. Nah, di sini ya. Jadi, misi organisasi ini tentang pernyataan ya. Pernyataan yang fundamental, pernyataan. Kita ngomong pernyataan ya, bukan pertanyaan. Pernyataan ya yang fundamental sekali yang menjelaskan cakupan operasionalnya. Jadi bagaimana caranya kita itu melaksanakan, mewujudkan visi kita itu dalam bentuk misi. Nah, di sini ya. Di sini ada beberapa karakteristik dari misi. Pertama itu dalam pernyataannya misi harus ada tujuan dasar yang ingin dicapai. Ya. Apa tujuan dasar yang ingin dicapai? Seperti tadi, tujuan dasarnya apa yang kita belajar mengenai misinya, visinya Pertamina tadi ya. Jadi di situ tertuang apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ini? Ya, menyangkut misal teknologi yang digunakan, produk atau jasa yang disediakan, dan cara melakukannya. Ketiga, ruang lingkup operasionalnya, bidang usaha, serta wilayah geografisnya itu di lingkup mana. Atau cuma ada di Kabupaten Lumajang, atau ada lingkupnya se-Jawa Timur, se-Jawa Bali. Nah, ini. Jadi misi ini sangat lebih detail menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai visi.
Nah, McGuinness pada tahun 1981 di sini ada beberapa cara untuk merumuskan misi. Pertama yaitu menyatakan seperti apa organisasi saat ini dan apa yang diinginkan organisasi di masa yang akan datang. Jadi memang ada tujuan yang jangka panjangnya ya, mau jadi apa, misal seperti itu. Kemudian nomor dua adalah harus cukup memberikan batasan tentang bidang usaha yang akan ditangani, tetapi cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan yang kreatif. Jadi, misal ada batasan-batasannya ya. Misal kita cakupannya hanya sebatas bidang usahanya jasa ya. Tapi kita tidak memungkiri nanti jasa itu menghasilkan pertumbuhan kreatif dalam bentuk produk-produk mungkin juga bisa gitu ya. Tapi kita harus tahu, harus jelas dulu ranah bisnis kita itu di ranah apa dulu, begitu ya. Jadi rumusan misi itu nomor tiga yang membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misal karena misi ini merupakan sebuah bentuk langkah-langkah yang akan diwujudkan dari sebuah visi, otomatis langkah-langkah yang akan dikerjakan ini, kegiatan ini atau realisasinya ini pasti berbeda dengan organisasi lainnya. Jadi kegiatan yang dikerjakan itu berbeda-beda. Nah, nomor 4 berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi aktivitas saat ini dan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi misi ini juga berfungsi sebagai evaluasi ya, apakah aktivitas yang dikerjakan saat ini oleh organisasi atau perusahaan itu mencerminkan atau menggambarkan dari visi sebuah organisasi tersebut. Apakah berkorelasi atau tidak? Jika tidak berkorelasi atau tidak menggambarkan misi, bisa dievaluasi supaya aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dan direncanakan di masa yang akan datang itu tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Jadi harus ada evaluasi. Yang terakhir nomor 5 yaitu diharapkan misi ini dinyatakan dengan jelas ya, secara cukup jelas sehingga dapat dipahami oleh seluruh organisasi. Jadi di mana misi ini pastinya jumlah misinya itu lebih banyak dari visi, tentunya ya. Sehingga misi yang di breakdown itu dapat dibaca dan dapat ditangkap dengan jelas oleh seluruh staf sehingga staf atau karyawan itu mengetahui dengan jelas dan juga memahami keseluruhan dari misi yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Berikut adalah karakteristik dari misi. Pertama, bercakupan luas, tidak mencantumkan jumlah uang, angka, prosentase, rasio, dan sasaran yang terukur. Nah, kalau untuk angka-angka tersebut ini, maka nanti bisa dituangkan ke target kinerja saja, gitu ya. Tidak perlu ke misi. Nah, kemudian panjangnya tidak lebih dari 200 kata. Yang ketiga, upayakan dapat menginspirasi staf atau karyawan yang membacanya nanti. 4. Menyebutkan kegunaan produk perusahaan. Jadi apa yang menyebutkan produk perusahaan. Jadi apa-apa yang ingin diciptakan oleh perusahaan itu boleh disebutkan, gitu ya. Produk apa yang hendak dibangun itu boleh disebutkan. Setelah itu, produk apa, kemudian manfaatnya untuk apa, untuk siapa, dan seperti apa. Nah, di sini nanti boleh disebutkan ya. 5. Memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Jadi ada manfaatnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas nantinya.
gitu. Dari misi, dari karakteristik misi yang kita nanti bangun ya. Nah, nomor 6 lanjutannya yaitu memperlihatkan bahwa perusahaan ini memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di sini ya. Nah, kita juga harus sebagai sebagai perusahaan tentunya tidak hanya mengerjakan proses operasional dari perusahaan saja dengan menggunakan lahan sekitar atau lahan yang ada di situ, akan tetapi tidak ada kontribusinya kepada lingkungan sekitar ya. Jadi memang harus ada tanggung jawab terhadap lingkungan, entah itu penghijauan, entah itu bisa dilakukan adanya perbaikan selokan-selokan, misal ya, tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan bagaimana supaya tetap ya kita tidak mengurangi hak-hak daripada masyarakat sekitar. Ketujuh yaitu mengandung 9 komponen misi. Jadi ada 9 komponen misi dan komponen misi itu antara lain ada 9. 1. Pelanggan. 2. Produk atau jasa apa yang disediakan oleh perusahaan. Ketiga, pasar secara geografis di wilayah manakah perusahaan ini bersaingnya. Kalau di sini biasa Lumajang ya, bersaingnya di Lumajang. Kemudian teknologi apa yang digunakan. Kelima, perhatian pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. Jadi, apakah perusahaan nantinya itu berkomitmen untuk meraih pertumbuhan dan kelayakan dalam bidang keuangan. Dan keenam, ada filosofi. Jadi ada saja keyakinan dasar dan nilai-nilai apa yang nanti oleh perusahaan itu diangkat. Ketujuh yaitu konsep diri. Apakah kompetensi keunggulan bersaing utama dari perusahaan. Jadi value-nya, konsepnya perusahaan yang menjadi value atau keunggulannya ini apa. Kedelapan, perhatian pada citra di mata publik. Nah, ini apakah perusahaan tanggap terhadap masalah-masalah sosial komunitas dan lingkungan hidupnya. Kesembilan, perhatian pada karyawan. Nah, apakah perusahaan memandang karyawan sebagai aset perusahaan bagi aset berharga bagi perusahaan. Nah, ini ada 9 komponen dari misi. Nah, selanjutnya karakteristik dari misi itu sendiri nomor 8 yaitu bersifat mengintegrasikan fokus perhatian kepada berbagai pemangku kepentingan. Jadi juga dalam mewujudkan visi itu tidak lupa dengan para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam bidang usaha tersebut, yaitu biasanya shareholder ya, para pemegang saham atau lini atas dari perusahaan. Dan berumur cukup panjang. Jadi misinya itu dalam merumuskan misi itu jangan sampai umur misinya itu pendek. Jadi 3 bulan sudah tercapai seperti itu. Jadi terlalu pendek. Ya. Jadi itu bisa jadi ketika terlalu pendek itu sebaiknya dimasukkan ke ke target kinerja jangka pendek bisa gitu. Jadi harapannya untuk misi umur karakteristik dari misi itu sendiri apabila dituangkan dalam pernyataan itu dapat digunakan dalam waktu yang panjang atau lama.